Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi wa salaka tariqahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-Imam an-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rawaina fi sahihil Bukhari rahimahullahu ta'ala qala Ammar radhiyallahu anhu salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman al-insafu min nafsika wa badlus salami lil alami wal infaqu minal iqtari. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Ammar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ada 3 hal yang orang apabila memiliki 3 sifat itu, maka berarti dia sudah menyempurnakan imannya. Yang pertama, al-insaf min nafsika, yaitu senantiasa sadar terhadap keberadaan dirinya selaku manusia, selaku hamba Allah, selaku orang yang namanya manusia. Ini ia salah, ini ia kena. Jadi tidak selalu benar. Jadi dia sadar terhadap keberadaannya sebagai manusia. Di satu sisi dia adalah hamba Allah, di sisi lain dia juga adalah orang yang punya tanggung jawab buat lingkungannya. Tapi di sisi yang lain pun dia juga sadar dengan kelemahannya. Itu yang pertama, manusia yang apabila dia benar-benar selalu menyadari keberadaan dirinya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Yang kedua adalah wabadlus salami lil alam, orang yang berusaha secara sungguh-sungguh untuk menjadi sumber kesejahteraan bagi siapapun, bagi apapun, bahkan bukan sekedar manusia, tapi bagi apapun, siapapun yang ada di sekitarnya. Ini bagian yang kedua dari tanda orang imannya sempurna. Jadi lek dirina selesai ya, lek lingkungannya selesai dah ya. Nah yang terakhir, wal infaqu minal iqtari, apabila dia selalu berinfak hatta di saat kondisi yang dia sendiri ya tidak baik-baik saja. Ini muda-muda dan kalau. Jadi si pertama, manusia yang menyadari keberadaan dirinya bahwa dia hamba Allah, bahwa dia sekaligus juga punya tanggung jawab buat lingkungannya.
Lagu di sisi lain ingatnya diri nenda sindiknya selalu bisa melakukan tugas-tugas itu dengan baik, sehingga singkatnya dia sadar rengkunan sih ya ada sisi lebihnya, tapi juga dia punya kekurangan-kekurangan. Nah, orang yang seperti ini pertama ndek najari jumawa, dia tidak jadi sombong, tidak jadi angkuh dengan segala kelebihan dan kebagusan-kebagusan tiada oleh dirinya, karena dia sadar itu adalah milik Allah. Dan kalaupun ada kebagusan-kebagusannya, ndek nuah mikiran gawe kebagusan itu selain hanya untuk melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah. Dan ini salah satu bagian yang penting untuk kita, karena ndek jarang manusia justru dia membanggakan kebagusannya, bangga yang guna si baju, bangga yang guna si cekap. Nah, hati-hati, karena kebagusan, kata Imam Athaillah Sekandari, agar kita berhati-hati, kebaikan yang memunculkan rasa bangga itu bisa berdampak pada munculnya takabur, sombong dalam diri seseorang. Ya, pertama ujub kagum ya le dirinya, poju aku, saleh aku, ngone-ngone pacuan aku sulit menu, malah mulai ya merendahkan orang lain. Dan itulah salah satu wujud kesombongan, mentawah atasan diri te pembawa batur, wah mulai takabur. Kita ini ngombe-ngombe pacun te denara jaminan kepacuan teno terima si nenek. Sehingga muntah merasa tuju saleh ini seolah-olah tenjulu seolah-olah tahu terdiri terima, padahal kan kenyataan deh ya memang di dalam Quran, di dalam hadis dijelaskan oleh Allah, mentenggawe kebagusan pasti nembeng itu pahala sida-sida Allah. Mun tepocu, mun sungguh-sungguh ikhlas, terima namal sida-sida Allah. Lagu kan tentu kita ikhlas pendek no. Ini masalahnya. Benarkah kita sudah betul-betul bulat lillahi ta'ala dalam menggawe pegawaian si bagus? Karena kita ini ya kadang dia terdengar, dia tertahu diri sehingga nilai telek diri temesa kadang-kadang hanya pada apa sih nampak, apa sih zohir. Kalau ditanya kita apakah bilang tenggawe apa-apa, periksa tajulu atenta, girang kita meriksa atenta mentenggawi apa-apa, ngekan jarang kita meriksa sehingga ndak waktu tenggawi si bagus ternyata atenta lain-lainnya melena tajum mundenera nyebut sedekahna lah silia. Memang tentu luit sedekahna, tentu luit ansi batur,
lagu ini itu muncul rasa singano mantap-mantap tersebut model tersebut merasa itu agak-agak dek nah ini tandana kan dek teman bulat ikhlas temu nakanti ngono karena mendengar situ lain ikhlas nasebut dek nasebut nepang doang hidapna denara hidapna bangga tersebut denara hidapna kecewa mundik tersebut jadi pada nah sementara menemasi belean angan temele tersebut kacan dek nah berarti masih ada dek neman bulat ikhlasnya nah sehingga kita ini karena jarang meriksa atenta ndak ino lekan pegawaian bagus si gawe tanu dek neman masih terterima si desida Allah subhanahu wa ta'ala karena ia dah angkat nenek ada tenggawe bagus logo mun temasi ngangenang lain selain nenek padua tan nenek kan padua tan nenek maka Allah mengatakan bende kita pahala nolek sitok mele mau aku jendara urusanku bareng pegawaian me kanu ni teh si nenek karena Allah itu sangat cemburuna dia mele tepat dua nah sehingga itulah yang harus diwaspadai engkau harus terus harap-harap cemas bagusah ndak ada rasa khawatir di saat kita mengerjakan kebaikan harus nara rasa khawatir itu dende tak optimis selalu laun sombong jari teh soalnya laun pebelik terdiri. Nah sebaliknya kata Imam Athaillah perbuatan buruk maksiat misalnya yang membuat seseorang merasa hina hidapna si gawe dosa ya lagu gara-gara ino lah dek nesemel hidapna lek nenek dia lek manusia. Nah ini bagusan mengkat Imam Athaillah daripada pegawaian bagus yang membuat kita merasa bangga. Karena dengan adanya rasa rendah diri di hadapan Allah gara-gara dosa itu, maka itu akan menjadikan orang itu justru becat dia ngendeng ampun, becat dia tobat anang desida Allah. Sehingga ini dek nembandingan maksiat bagusan si ampunangan ini bandingan si Imam Athaillah jadi angan si nah angan ate si girang nyeselin girang merhatian angkuna si masih gelek-gelek dek bagus terus merasa ya ya Allah karena ini lalu yang katanya le angan nah ino bandingannya ndek maksiat bareng perbuatan taat yang dibandingkan ate si merasa hina karena maksiatnya dengan ate si merasa bangga dengan kebagusan niat jadi perbandingan ate si ngeno bagusan berada merasa rendah karena dosa-dosa itu daripada kita merasa hebat karena kita gawe kebagusan. Jadi maka hati-hati maksudnya. Cek muhasabah hangan sering-sering supaya kita termasuk orang yang insaf, menjadi orang yang sadar terhadap keberadaan dirinya. Lagun dendek nunggalang merasa rendah hina lalu endah tetap makanya ulama itu menganjurkan harus tetap ada optimisme yakin mentenggawe bagus ya desida Allah maha murah maha rahman maha rahim insyaallah arak mau antel desida Allah lagu di sisi lain kita seimbangkan
angan tesingeno juga dengan rasa khawatir lebunda ku ikhlas, harap le rahmat kasih sayang Allah, khawatir le diri te le aten te sineman ini lombok bulat ikhlas nanu. Nah ini jadi khawatirnya ule nanang diri te karena banyak kekurangan, banyak kelemahan. Optimis kita angkunda si mantap yakin dah karena yakin sida le rahmat kasih sayang Allah. Sehingga dengan dua hal itu kita jadi tetap terjaga keseimbangan kita di dalam melaksanakan segala hal. Nah itu yang pertama. Jadi mendengar bau ngeno tahunya dirinya, sadar yang kun kekurangan kelebihan dirinya, maka orang seperti itu memiliki salah satu tanda dengan memiliki iman yang bagus. Si kedua adalah wabadlus salami lil alam. Nah karena dia sadar di antara tugas-tugas utamanya di dunia ini diberi hidup oleh Allah adalah memberikan manfaat bagi lingkungannya, maka jaga ya endek na tahu berembeng minimal endek na sampai muncul lekan dirina hal-hal si mia sei atau mia lingkungannya jadi nyakit. Berihsan, berbuat baik itu diperintahkan kita oleh Allah. Setelah kita disuruh wa'budullah wala tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jaridil qurba wal jaril junubi wasahibi bil jambi wabnis sabil. Tersuruh itu sida-sida Allah, berbuat baiklah kalian setelah ibadah ya, setelah ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah di dalam ibadah kita, maka selanjutnya kewajiban kita adalah berbuat baik, mulai dari orang yang paling berjasa lek sida, paling berjasa le kita, paling rapat le kita, saya dua ibu bapak kita. Kewajiban dah. Memang anak ndek na berkewajiban membengina amakna nafkah, karena si kewajiban ini adalah orang tuanya. Ina amak ta wajib nafkahi kita sampai ta berdua kemampuan berdiri sendiri. Dalam fikih sampai balik lagu itu di Indonesia wah kedung terbiasa sampai selesai sekolah wah ngone na balik masih dang tengen deng gepeng le aman kan harusnya wah selesai lagu ya karena kangen lalu anak ada bayu dedoah latih berdiri sendiri sampai no umur kuliah masih dang endeng kuat 20-an umur ini. Nah, poyuba karena itang didik aganoba tak harus bertanggung jawab. Nah, sehingga sampai berdiri sendirilah. Nah, selesai tugas dengan tua menuah nikahan anaknya muna mama, muna nina. Menuah nikahan anaknya si nina, selesai tugas dengan tua. Pindah anak semama. Jadi menuah bedes semama anak ta nda milu-miluan malik. Nda milu-miluan. Urusan semama nah. Urusan semama nah. Kan ngono kata ku nikah anta nda ngono itu artinya diantara makna ku nikah anta no maku serah tanggung jawabku jaga melihara nafkahin anakku anak ngenta ya artinya jadi mentah serah
sarah tetu ndak milu doang malik ngeriru-riruin alur na belateh namun arak si salah arak si peleh ya na berut ingat dah mun ini je kan sei harus teringat dah apalagi ini anak lagu munwah mandiri mara ini harusnya selesai. Nah sehingga kita manusia sebagai orang yang beriman muslimah harus bisa berihsan mulai dengan si paling rapat terus kerabat keluarga semeton diri tetangga kita orang yang paling dekat rumahnya dengan kita. Nah, terus ke anak yatim dulu, anak yatim, fakir miskin yang ada di sekeliling kita harus nara kontribusi betulung mun naara kelebihan Nah karena memang kadang-kadang ada kita yang ya sekedar cukup tetuk-tetuk ya dena hitam maran-maran diri tercukup tentu pas-pasan darah lebihnya sehingga dia tebau bertanja dia tebau. Nah maka Allah subhanahu wa ta'ala berihsan itu dia terbatas hanya pada urusan materi angkuntasi ngeraos dengan cara yang baik munara ilmu munara hal-hal si ada kelebihan nah ini bau kedua dah mundenara pun minimal kita kaful azah tahan mulut kita tahan umanain bahkan hati kita agen dende ndak ara si ndek kena yang bisa membuat orang lain menjadi tersakiti apalagi dengan doa apalagi semeton jari apalagi tetangga kita. Nah itulah tanda orang yang beriman. Jadi muntoah tahu bagus gitu le lingkungan nah itu berarti gabung barang sifat si pertama barang ini lawah 2/3 tanda kesempurnaan iman itu ada pada diri orang itu. Kalau dia mampu menjadikan dirinya menjadi sumber kebaikan buat lingkungannya. Jadi sebenarnya desida Allah mia ita mbeng ita hidup termasuk mbeng ita tahu taka ada amanah dimanapun kita ditempatkan oleh Allah. Apa amanahnya? Amanahnya adalah munda bode kelebihan berarti desida Allah sedang memberi sida tanggung jawab buat lingkungan itu dengan kelebihan yang ada itu. Jadi mulai dalam Islam dia terkanggu mikirang diri terdoa. Mun mikirang diri terdoang ya berarti iman te masih bermasalah. Ndak ngena doa lalu iman bermasalah. Ndak ngena ngedubah bahaya. Ita hidup ini gentep mantap lurus istiqomah iman taneng ini. Jadi harus berusaha kita dirita apa kelebihan bang kita sida-sida Allah. Maka di setiap kelebihan itu ada amanah. Ada tugas. Apa tugas kita? Badlus salam lil alam, menyebar luaskan kebaikan kesejahteraan buat lingkungan kita yang mulai lekan si paling rapat no tanggung jawab kita. Nah minimal munde darak kelebihan dendek jadi sumber masalah, dendek jadi sumber masalah. Jaga pemunita, jaga sikap-sikap agen dendek narak dengan si sakit tangan tersinggung, si sikap, si cara, si ongkat, si suku lekan itu.
Nah, itulah cara kita berislam, menyebar luaskan salam di lingkungan kita masing-masing. Munli hadis ini lil alam, ya artinya yang beja tauta, beja tauta. Nah, barulah yang ketiga, wal infaqu minal iqtari, berinfak, berbagi dengan apa yang kita miliki, kelebihan-kelebihan yang ada, bahkan ketika kita sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kan di dalam Al-Quran juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara sifat orang yang mulia itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang senantiasa mau berbagi, baik dia dalam keadaan mudah, kenyangkana luik kepengna mana mencara duniana, atau kenyangkana atas kedudukan. Dengan atas kedudukan itu molahan ya kan? Molahan apa deh? Molahan ya, karena bersuruh-suruh. Luik dengan milih tersuruh unda jadi datu. Luik dengan milih tersuruh sih. Nah, maka itu kesempatan dia untuk berbagi. Ya, dia dah harus bagi-bagi kepeh, tapi gunakanlah kekuasaan itu untuk kebaikan sebanyak mungkin orang. Jadi kebijakan-kebijakan kita itu pastikan itu membawa kebaikan buat banyak orang. Nah, itulah diantara amanah kalau kita diberikan kedudukan, jabatan, kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan si tambeng duit benda lebih, itu berarti ada amanah. Maka kita sama ton jeri, kita menamasina amat dah, apalagi nuah tua, anu perhatian, ndak tedeman mesak dah, ndak ta untuk diri terdoa. Karena di dalam setiap kelebihan yang ada itu kita punya tanggung jawab, berarti untuk membaginya. Ndek nak suruh si dembe sanga, ndek lagu harus narak takodu betanjak. Kamu cara zakat 2,5% ke 10% ke mulai tetaletan kan 10%. Nah, segitulah minimal seleke luit tentu seleke bagus. Jadi mun mikir ya, mun mikir, karena memang harusnya mikir kan, wengi takal sini mun mikir bahwa kehidupan sesungguhnya kita itu adalah laun sebagai temati no ini ya tulen aran hidup. Munengka ini aja masih belelampan, maka dende santai lalu. Peta bekal seluik duit nah untuk jemak si narak tadah tanu. Nah, dunia ini kan darul ibtila, nyebutnya si ulama, tempat di mana kita menerima ujian. Ya, siaran ujian ada dua jenis ujian nenek leita, ujian kelebihan, ujian kekurangan. Nah, ya ujian kelebihan untuk tersyukurin betul tanggal 2 karena sesuai marak melen desida Allah atau melen-melen teh. Nah, nu harus tegita. Munara kekurangan ya sakit, susah, sedih, itu kan kekurangan dan darah itu mele kan, termasuk darah atau kurang kepeng misalnya. Nah, ini ujian sabar atau ndek itu. Jadi si tulen dengan sukses no si kena caranya nyikapin apapun pendaitnya.
Mun bade kelebihan syukur ya, mun kekurangan sabar ya. Noran dengan tulen sukses, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang tulen mau hidayah, mau petunjuk lekan desida Allah, dan mereka itulah orang-orang yang sukses, yang beruntung. Nah, piran tetau diri teh sukses bareng di jema muntah mati. Ndena nengka mau nengka aja ujian. Jadi apa-apa degawe sesuai harapanmu dah. Uji di dah si nenek nu mau sesuai harapan. Nah, tegah dah mau terus apa? Sikap dah. Semele-melen dah. Atau syukur. Siaran syukur no, nikmat yang Allah berikan itu, kelebihan yang Allah berikan itu kadun teh sesuai dengan kemelen desida Allah. Iaran dengan syukur. Jadi menembak ente kelebihan duit, kelebihan duit banda no kadunda sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari harta itu. Apa diantaranya Allah inginkan dari harta itu? Ya, kedua memenuhi kebutuhan dah. Dekedu ngembeng anak jarinda nafkah senina anak jarinda nafkah. Masih ada lebihna dekeduen dah nanja dengan si baru sebutna mulai lekan dengan tua anak yatim, tetangga kita si kekurangan tentunya. Nah iya no anangna harusna nang kamu nda simpen ya ampu temati. Nah rekening dele bang periksa na si senina dulu kelui na alhamdulillah angkat senina dah. Almarhum ini hebat. Tadu iya si hidup daman mau lagu sida si mati no. Apa mau ta dia doa besadi ampun alhamdulillah senina dajak kanda rezeki nomplok lekan desida Allah dena lekan sida. Jadi mun warisan itu nenek bagian kita. Jadi dende parang diri kita besadi. Dete besadi. Mele sida besadi tetap nemau senina dah. Mele sida besadi tetap nebagi si anak jarinda. Kada waktu nda hidup dah no, nda kumele ngembang tepada. Kada doa muni ngono kabe. Jemaah mentah mati aja selesai. Jelas sidang ngepeang maksudnya. Begitu kita mati selesai tengepe apa-apa. Enggak nato nak kanggo ngedu kepeng denu nak kudu bayar otang deh. Lagundara otangna almarhum ni ternyata. Cakap dia ngenti kepeng. Lagu sayangnya berarti terhitung terkurang tahun tersyukur. Karena tersimpan doang. Harusnya mula sita hidup no ya tu dembagian senina de agena demam senina de lek sida nih kudu belanja lagu kudu lek si bagus-bagus nih anak jarin te sekolahan atas tabuk siapang apa rana kudu sekolah atas agena seleke bermanfaat untuk dengan duit. Nah, ngenung kun mikir ya karena memang sekolah mangkin iki ya seleki atas seleki mahal. Si gratisnya kan SD, SMP gratis. Mundur SMA perguruan tinggi aja larang gratis. Nah, sehingga perlu kita nyiapa untuk
Nah, maka menengeno caranta berdui tabungan je nde rugi. Tagih temati le terang kubur dah si duit benda ini. Jauh dia mati, manfaatnya juga mati. Jadi molah itu di dalam kubur. Molah si dalam yaumil hisab di padang mahsyar berontek-ontek si dah. Karena kepen si luwe kadunda le hal-hal si bagus. Itu ujian dengan berdui kelebihan. Syukur ya, baru na lulus. Nah kemudian si kedua no munap dek na sesuai marak kemelen dan dek na sekali dua itu ngalamin si ngeno. Bahkan kadang-kadang sering sebagian misalnya walalah sudah meminta kan bagus ya sekedar-kedar dah dan ini B marak batur. Nah misalnya pas doang. Nah ujian lekan desidal. Jadi ingat apapun lekan ini pasti bagus. Pasti bagus. Karena nita bagus cara nerima atau ndek. Nah si baru munda sabar aja maka kekurangan ini ya merajak sidah. Kadang-kadang dia luit sedekah dah marak batur si beda kelebihan. Lagu karena sabar sidah, pahala sabar itu bisa mengalahkan sedekah, bisa mengalahkan qiyamul lail, bisa mengalahkan amalan-amalan si hebat-hebat termasuk haji. Munda sabar. Nah sehingga inilah yang perlu kita sama-sama upayakan. Nah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngicanin tiang kulungguh bisa memiliki sifat-sifat telu baru. Mudahan Allah memberikan kita kesadaran terhadap keberadaan diri kita sehingga terus kita berusaha menjaga memperbaiki diri. Si kedua mudah-mudahan tiang kulungguh bisa jadi sumber kebaikan buat lingkungan kita dimanapun kita berada. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengicanin kita kemurahan hati sehingga tetap temele berbagi sekalipun kita dalam kondisi-kondisi yang tidak mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.